Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku, saudaraku yang insyaallah semuanya kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam keadaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membacakan satu hadis baginda Rasulullah yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 57 riwayat Abu Nuaim. Bagaimana bunyinya? Man hamida nafsahu ala amalin soleh. Barang siapa orang yang suka bangga, merasa puas hati dengan amal solehnya, faqad dhalla syukruhu, maka hilanglah rasa syukurnya kepada Allah, wa habita amaluhu, dan binasalah amal-amal solehnya itu. Kenapa binasa? Karena dia berpikir dengan banyaknya amal soleh yang sudah dia kerjakan itu dapat membantunya dan dapat menyelamatkannya. Oh, belum tentu. Karena sesungguhnya seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah itu karena ada ridha Allah, karena ada rahmat Allah, bukan karena banyaknya amal soleh kita. Jadi kenapa kita harus beramal soleh? Karena amal soleh adalah jalan mendatangkan ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka rahmatnya pun pasti tercurah kepada hamba. Begitulah yang dipertegas oleh Ibnu Aun rahimahullah yang termaktub di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 438. Bagaimana bunyinya? La tathik bikathratil amal. Jangan engkau merasa cukup, merasa puas dengan amalmu yang banyak. Fa innaka la tadri ayyuqbalu minka amla. Engkau enggak pernah tahu apakah amalmu itu diterima oleh Allah atau tidak. Wala ta'man dzunubaka, dan jangan juga engkau merasa aman dengan dosa-dosa yang sudah kau lakukan, baik dosa di masa lalu maupun dosa yang sekarang. Kenapa? Fa innaka la tadri kufirat angka amla. Karena engkau tak tahu apakah engkau sudah diampuni oleh Allah atau tidak. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan amal yang banyak, dan jangan pula merasa sudah aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Karena belum ada jaminan. Tanda-tanda diterima, ya ada, tetapi kita tidak membahas itu. Bisa jadi inna amalaka maghibun angka kullah, bisa jadi amal kita saat ini lagi kosong, nol. Kenapa? Disebabkan ria ujub tadi yang masuk ke dalam amal-amal kita, binasa amal kita. Ini yang jadi masalah. Oleh karena itu disampaikan oleh Abu Uthman rahimahullah yang termaktub di dalam kitab Fathul Bari juz 11 halaman 301. Min alamatis sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan yang sesungguhnya adalah antuti'a wa takhafa an la tuqbala, yaitu engkau taat beribadah kepada Allah, tapi ada rasa takut bahwasanya amalmu itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut di sini bukan membuat kita jadi down, tidak mau beramal lagi, tidak. Bahkan mulai terpacu dan tertutup semua celah-celah, lubang-lubang masuknya penyakit ria, ujub tadi itu, merasa bangga dengan amal yang sudah kita lakukan tadi. Dipertegas lagi oleh Dhunnun rahimahullah dalam kitab Hilyatul Aulia, di situ dijelaskan lagi nih. Ada penjelasannya lagi. Juz 9 halaman 395, Dhunnun rahimahullah berkata, al-khawfu raqibul amal. Rasa takut kepada Allah itu menjadi pengontrol amal kita. Jadi kemurnian amal kita itu terjaga. Kenapa? Karena ada rasa takut tadi. Merasa amal kita belum pasti diterima oleh Allah, jadi ada penghambaan diri. Ya Allah, terimalah amalku yang kurang ini, yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Ya Allah, terimalah. Jadi penuh penghambaan. Warraja'u syafi'ul mihan. Sedangkan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penawar ketika Allah sedang memberikan kita ujian. Apalagi seperti keadaan saat ini, kita diberikan ujian yang begitu panjang, ya. Namun kita masih bisa tersenyum. Kenapa? Karena kita masih yakin adanya Allah, karena kita masih menggantungkan harapan kepada Allah, dan Allah sebaik-baik
memberi bantuan kepada kita. Makanya kita masih bisa tersenyum, karena Allah tak akan membiarkan hamba-hambanya yang ada takwa di dalam dirinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Astaghfirukum wa asykurukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.